Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sekarang babul hasri alal khusyu'i fis shalah. Bab anjuran atau menggemarkan alal khusyuk. Khusyuk jadi bahasa Indonesia ya. Fis shalah, di dalam salat. Pertama kita pahami dulu makna khusyuk itu apa ya. Ini dari masdar dari bahasa Arab itu khasya'a yakhsya'u khusyu'an, artinya tunduk, takluk, menyerah. Nanti ada khusyuk itu ditujukan kepada hati, ada ditujukan kepada anggota badan. Nah, kalau ditujukan kepada anggota badan misalnya diam, itu termasuk khusyuk. Kemudian dalam hal suaranya rendah, itu termasuk khusyuk ya. Tuh. Jadi kalau khusyuk secara istilah syariat, tunduk yang terjadi di dalam hati ya. Dan terkadang ditujukan sebelum badan, yaitu diam, tidak bicara. Sukun itu diam, tidak bicara, itu pada anggota badan. Nah, ada di dalam hadis yang berhubungan dengan khusyuk dalam hal hati ya. Lau khasya'a qalbu hadza, sekiranya hati ini khusyuk, la khasya'at jawarihu, pasti anggota badannya khusyuk. Berarti yang jadi sumber utama khusyuk ada di mana? Hati. Ya. Nah, tentang hukum khusyuk di dalam sholat, apakah wajib atau sunnah, itu terjadi perbedaan pendapat. Kalau jumhur ulama itu sunnah, dan terakhir ini Ibnu Hajar al-Asqalani sepertinya itu tetapkan sunnah. Babul hasri, anjuran, menggemarkan. Kalau Imam Al-Ghazali wajib, Imam Nawawi katakan ijma' ala adami wujubihi. Setelah ijma' tidak wajib ya. Anjuran sunnah. Nah, kemudian hukum pokok khusyuk di dalam sholat itu bisa dicatat surat Al-Baqarah ayat 238. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, peliharalah, ala sholawat, sholat jamak, ini sholat 5 waktu maksudnya ini. Was sholatil wusta, dan sholat pertengahan. Ini menurut ahli tafsir yang rajih adalah sholat asar ya. Nah ini wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah, maksudnya sholatlah karena Allah, qanitin, tunduk, maksudnya khusyuk. Ayat ada ini dua Al-Quran enggak? Ambil Al-Quran enggak? Ayat berapa tadi?
238 ya 238 temu gak nih coba baca gimana Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu alas solawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin iya itu benar artinya ya peliharalah semua sholat dan sholat wusta dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Sholat wusta bukan sholat wusta. Itu ayat pokoknya. Jadi kita diperintah oleh Allah sholat itu khusyuk ya. Sholat khusyuk. Khusyuk merendah diri dengan anggota badan dan hati. Hadisnya kita bahas. Hadis 251 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Allah dia berkata, "Aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayyusolliya rajulu, seseorang salat muhtasiron, dengan bercekak pinggang. Lak pinggang ya, kalau kita tolak pinggang ya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, walafzu li Muslim, tapi lafaz ini milik Muslim. Wa maknahu, dan maknanya, makna muhtasiron itu ayyaja'ala yadahu ala khasiratihi, seorang yaja'ala menjadikan, meletakkan maksudnya itu ya, yadahu tangannya, ala khasiratihi, di atas pinggangnya. Ini tangannya bisa satu tangan, bisa dua tangan, tangan kanan atau tangan kiri, umum maknanya. Yang jelas kita dilarang ketika sholat itu tolak pinggang ini, ya kan? Satu tangan, ada ya harus dua pinggang. Ada ini perbuatan orang Yahudi, nanti di bawahnya ada. Bukan perbuatan setan, bukan perbuatan yang lainnya ya. Tapi perbuatan orang-orang Yahudi. Nah, kita bahas nih hadis 252. Wafil Bukhari, dan di dalam Sahih Bukhari itu ya, an Aisyah, dari Aisyah, an-nazalika, bahwa yang demikian itu yakni bercakap pinggang, fi'lul Yahudi, itu perbuatan orang-orang Yahudi fi sholatihim, di dalam sholat mereka. Tuh, dilarangnya karena menyerupai tasabbuh yang dilarang ya. Karena menjadi kekhususan buat mereka. Jadi tasabbuh itu enggak semua yang menyerupai orang-orang kafir itu ya kita dilarang, enggak. Yang dilarang itu yang menjadi kekhususan buat mereka gitu. Karena kan al aslu fil asya al ibahah ya kan, hukum asal keduniaan itu boleh. Contoh nih, ada umat Islam pakai lepis tuh, orang kafir pakai lepis tuh, pakai jas ya kan, jas kantor sama seperti mereka tuh orang kafir. Kita makan nasi, mereka makan nasi, tasabbuh. Jadi nggak makan nasi dong, bukan begitu mana tasabbuh. Tasabbuh itu yang dilarang itu karena menjadi kekhususan buat mereka seperti ini. Kemudian pakai ini tuh, pakai baju yang warnanya kayak biksu kuning agak kemerah-merahan, itu dilarang karena tasabbuh itu menjadi kekhususan buat mereka. Nggak apa-apa ya, kalau warnanya kan enggak dilarang. Yang dilarang itu seperti mereka itu warnanya gitu, utuh gitu ya, itu dilarang karena menjadi kekhususan buat mereka. Kayak peci, kayak apa namanya ini, nanti dilarang.
Karena kan orang-orang Yahudi pakai begitu, ya kan? Wah lagi model ya, lagi model. Kalau gamis kan Mubah, kalau gamis mubah ya gitu. Mubah. Jadi kaidah apa? Kan? Tapi bilang gitu. hanya menyerupai. Katanya sudah Nabi. Abu Jahal pakai gamis. Mubah aja. Nanti kalau itu. Hukum keduniaan. Umpama kalau kita dua sholat pakai baju muslim misalnya yang kenapa apa itu? Gak boleh. Karena itu menjadi kekhususan buat mereka. Kalau yang tidak menjadi kekhususan buat mereka boleh. Gitu. Nanya habis selesai aja ya. Iya, oke. Gitu aja. Oke ya. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 251 dan hadis 222. Hadis sah. Maksud melarang sholat sambil bertukak pinggang. Hukum haram. Nah itu lafaz yang menunjukkan larangan, lafaz naha itu, ya kan? Al aslu fin nahyi, hukum asal larangan itu ditahdim, menunjukkan pengharaman. Jadi haram hukumnya sholat dengan bertukar pinggang. Wanita juga termasuk sama aja. Memang lafaznya rojul kan seorang laki-laki. Tuh, tapi ini mencakup perempuan. Ya. Sekarang 253. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza quddimal asya'u ini model. Apabila asya jamuan makan malam, quddima disediakan, didahulukan, disediakan itu ya. Fabada'u bih, maka mulailah dengannya, maksud dahulukanlah makan gitu. Qabla an tusallu al-maghriba, sebelum kalian sholat maghrib. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadisnya sah. Maksudnya kalau azan, ya kan? Di sini kan contohnya maghrib, tapi tidak terbatas kepada maghrib. Azan sudah dikumandangkan dan sholat apa namanya, jamuan makan sudah disediakan, maka diperintah makan dulu, bukan sholat. Kalau sudah disediakan, kalau belum disediakan dengar azan, sholat dulu. Nah, kadang-kadang kan kita dihubungkan dengan kebiasaan. Orang-orang Arab biasa menyediakan al-asya itu apa namanya, maghrib ini, maksudnya jamuan makan malam itu. Kadang-kadang kan kita nggak biasa itu kan sediakan makannya misalnya jam 8, kalau maghrib ya kan, sini kan. Nah, maka apa itu tidak pengaruh pada sholat karena sudah selesai maghrib dan isya. Ini kan kalau berbenturan. Tuh. Kalau puasa buka dulu, baru dengan air seteguk, ya buka dulu, ya makan sedikit, ya kan, tapi jangan banyak. Ya kan? Nah, perhatikan lafaz Fabada'u ini amar, perintah. Hukum asal perintah apa ya? Wajib. Perintah wajib ini tidak khusus
untuk maghrib saja, bahkan berlaku untuk sholat-sholat yang lain gitu, tidak menunjukkan pengkhususan. Jadi wajib hukumnya bila makanan sudah disediakan kemudian dengar azan, maka makan dulu. Kata orang di itu lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan, kan gitu. Terus ada hubungannya dengan bab khusyuk. Sholatnya jadi nggak khusyuk, mikirin makan. Ini babnya, gitu, ya kan? Ini kan sedang kita bahas bab khusyuk, gitu ya. Bisa terganggu. Buka puasa dulu lah. Iya. Iya. Nah. Nih, dalil yang menunjukkan tidak terbatas kepada sholat maghrib itu lihat hadis 260. Ini keras malah nih, apa namanya, larangan ya. Berarti kan perintah, larangan ini. Walahu, dan baginya, bagi Imam Muslim, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la sholata bi hadrati ta'am. Itu yang kita bahas ya. Wala huwa yudafi'uhu, dan ketika dan tidak sah, maksudnya orang yang sholat, dia orang yang sholat, yudafi'uhu, saling dorong, al akhbasani, dua yang jelek. Ini yang kita bahas. Ini maksudnya buang air kecil dan buang air besar. Nah, kita bahas itu la sholata, tidak ada sholat. Maksudnya apa ini? Ini larangan keras, la sholata, tidak sah sholat. Bihadrati ta'am, dengan tersedianya makanan. Ta'am, makanan apa aja nih? Mau yang besar, mau makanan berat atau makanan ringan. Isim nakiro didahului oleh nafi, la, kemudian sholat juga ini isim nakiro didahului oleh nafi, la nahiyal, la nafi lil jinsi. Sholat apa aja, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, kalau makanan sudah disediakan, makan dulu. Minum juga sama, gitu. Ini mafhum muwafaqah sama, misalnya di sini jus enak. Ya, makanya minumnya habis sholat, jangan minum dulu walaupun hanya sedikit, itu ya kan. Kalau masalah dihabisin atau enggak kan nggak jadi soal di sini. Yang jadi soal didahulukan dulu makannya atau minumnya, gitu. Itu ya. Nah, lafaz yang menunjukkan tidak terbatas pada sholat maghrib itu la sholata, sholat apa aja. Jadi umum, tidak terbatas kepada sholat maghrib. Nanti yang wala huwa yudafi umul akhtas itu nanti kita bahas katanya. Ya, jadi hukumnya wajib ya, mendahulukan makan belum sholat. Kalau sudah disediakan syaratnya, idza qudima syaratnya. Kalau nggak disediain, lapar kek. Iya, jadi kan gini, ini kalau zahirnya yang dipahami dari sini ya, itu pembuatannya itu berdekatan dengan, kalau kita kan beda kayak kan, kadang-kadang makanan yang dari siang udah ada, jangan beralasan udah disediain dari siang, kayak gitu ya. Kalau kayak begitu keadaannya kan lebih baik kita sholat dulu. Kalau kan bicara kebiasaan, orang-orang biasa makannya kan
bareng. Kalau kita biasa makan diri sendiri, ya kan? Beda keadaannya. Ya dibaca dulu ringkasannya. Hadis 253. Hadis sah. Maksud pemerintah makan malam dahulu sebelum sholat maghrib. Kalau makan malam sudah disediakan, hukum wajib. Wajib hukumnya ya. Abda'u tuh yang menunjukkan wajib. Bil amr. Sekarang berikutnya wa'an Abi Dzar, dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum fis shalah, apabila seorang di antara kamu berdiri fis shalah, di dalam salat, maksudnya mengerjakan salat gitu ya, fala yamsahil hasa, ini larangan tuh, maka janganlah dia mengusap al-hasa, kerikil, buat kerikil, pasir ya, maksudnya mengusap pasir di dahi ya. Fa inna rahmata, karena sesungguhnya rahmat itu maksudnya khusyuk itu sebagai rahmat, karena sesungguhnya khusyuk itu yang dijadikan sebagai rahmat itu wajihuhu, sedang menghadapinya. Rawahul khamsah, telah diriwayatkan oleh Imam yang 5 bi isnadin sahih, dengan sanad yang sah. Wazada Ahmad, dan Imam Ahmad menambah wahidatan auda, wahidatan sekali usap saja, auda atau tinggalkan. Nah, bawahnya sekalian. Wa fi sahih, dan di dalam kitab sahih ini maksudnya Bukhari, an Mu'ayyib, dari Mu'ayyib, nahwuhu, semakna dengannya, semakna dengan hadis 254, bi ghairi ta'lil, tanpa taklil, tanpa menerangkan sebab. Maksudnya yang itu Pak, lafadz fa inna rahmata tuwajihuhu itu taklilnya. Jadi di riwayat Imam Bukhari dari jalan Mu'ayyib tidak ada penyebutan fa inna rahmata tuwajihuhu gitu ya. Nah, kita bahas di hadis nisa ya. Kalau kita sedang sholat, jangan mengusap pasir. Sekarang kita nggak ada pasir ya kan? Gimana itu? Ya pokoknya kotoran, jangan diusap. Ada larangannya itu. Alasannya apa ya? Alasannya ini tuh, karena sesungguhnya kamu sedang sholat khusyuk. Itu sholat khusyuk itu sebagai rahmat itu sedang menghadapinya, maksudnya sholatnya sedang khusyuk. Jangan dikaburin khusyuknya dengan sibuk nih. Nah kalau misalkan terpaksa harus mengusap gitu ya, cukup sekali, hidatan kali aja, atau tinggalkan. Berarti yang lebih berat tinggalkan, biarin aja supaya tidak mengganggu kekhusyuan kita di dalam sholat. Belum lagi ada gerakan, ada HP begini kita begitu ya, bagaimana sholatnya mau khusyuk kalau kayak gitu. Ada aja tuh. Nah saya tingkatkan nih, ini setan itu, gangguan setan. Kita lawan aja gitu ya kan. Karena bisa mengurangi kekhusyuan sholat. Kemudian di riwayat lain juga Nabi dari jalan meniup di dalam sujud. Qala Zaid bin Sabit, telah berkata Zaid bin Sabit, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang aninafki, meniup fis sujud, di dalam sujud. Kalau ada pasir gitu ya kan, itu dulu supaya sujudnya tidak kena pasir. Wa aninafki fis syarab, dan meniup di dalam minuman ya. Yang lalu sudah kita bahas, meniup di dalam minuman haram hukumnya. Nah kemudian dari jalan Abu Hurairah
karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi makruhkan. Istilah makruh zaman Nabi sama zaman kita sama enggak? Sama ahli fikih beda. Maksudnya melarang. Ayan fuha meniup baina yadaihi di hadapannya bis sholat di dalam sholat. Maksudnya di mana nih tempat sholatnya? Maksudnya gerakannya ketika sujud berdasarkan hadis yang tadi itu. Ini riwayat Imam At-Tabarani auf fi syarabihi atau di minumnya. Nah, hadis ini lemah, tetapi sejumlahnya bisa berarti makruh gitu. Apa dari derajat kekuatan sanadnya itu tidak terlalu kuat, jadi hukum larangan haramnya diringankan menjadi makruh. Oke, lihat aja ya, terus ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aninafki fi sujud. Wa aninafki isyarab. Kemudian kalau Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah ayat fuqah baina yadaihi di sholat dalam sholat. Aufi atau Haroni Aufi syarabihi di hadis lainnya juga baru juga Kalau di sini yang hadis 254 kan dilarang mengusap pasir yang ada di dahi. Nah, kalau di hadis ini tambahan itu ya, yang ada di Bukhari. Ini larangannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang aninaki meniup di sujud di dalam sujud ya. Meniup. Ini apa ini? Kotoran. Ya. Kalau nggak ada kotoran, aja kena juga ya. Atau meniup di dalam minum biasa
edit yuk. Boleh. Kalau ini ada penguatnya ya, di sana lain sudah pernah kita bahas ya kami ya. Gitu. Nah, ini kariha tapi tidak menyukai, membenci gitu ya, melarang. Ayat fukhar meniup baina yadayhi fis shalah, di dalam sholat ya. Meniup kotoran, debu dilarang. Musab juga dilarang karena rahmah sedang menghadapinya. Even kalau kita sholat ya kan ada orang ulama juga kan membicarakan tentang masalah gerakan gitu ya. Beberapa gerakan bisa bahkan ada yang itu membatalkan atau yang lainnya, enggak gitu kan. Cuma kan ini bisa mengurangi kekusuan, sholatnya jadi nggak khusyuk. Tuh. Karena nggak ya benar. Benar. Sholat khusyuk itu berpengaruh kepada pahala. Kadang-kadang kita udah berusaha khusyuk, ada aja tuh setan tuh godain. Tadi motor gue udah dikunci belum ya, kunci selang ya. Iya benar. Itu setan memang. Yang tadi kita nggak inget diingetin lagi sama dia. Gangguan setan. Sholat aja kita masih digodain sama setan ya soalnya. Pasti itu, pasti. Gimana sholat ya? Gimana lagi nggak sholat? Kalau nggak sholat, tuh kayaknya tuh. Gimana gak usah digangguin deh. Deh ya, bisa dipahami ini ya. Dibaca ringkasannya. Nah, ini sebentar. Ini dikasih keterangan ya. Hadis tentang ini nih. Ya. Ini hadisnya lemah. Tetapi sejumlahnya, maksudnya sejumlahnya itu begini. Banyak hadis-hadis yang membicarakan soal ini dan saling menguatkan. Tetapi derajat hukumnya nggak haram. Menjadi makruh, hukumnya diringankan karena derajat hadisnya yang tidak terlalu kuat gitu. Ya, hukumnya diringankan. Dibaca ringkasannya tadi. Hadis 254 dan hadis 255. Hadis sah, maksud melarang mengusap pasir yang ada di tempat sujud di waktu sholat, hukum haram. Haram. Itu lapat menunjukkan haramnya fala yamsah. Ya. Nahi. Sekarang hadis 256. Wan Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifat, tentang iltifat, menoleh, berpaling muka. Iltifat itu menoleh ke kanan atau ke kiri, ya, berpaling muka. Fis shalah, di dalam sholat. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, huwa itu iltifat di dalam sholat itu ikhtilasun, Nabi, satu copetan, yakhtalisuhu syaitanu, yang setan itu mencopetnya fi sholatil abdi, dari sholat seorang hamba. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Walid Tirmidzi, dan bagi Imam Tirmidzi, washahahu, dan dia telah mengesahkannya, iyyaka wal iltifat. Iyyaka di sini diartikan iyaki. Jauhilah atau singkirkanlah olehmu iltifat fi shalah, menoleh di dalam salat atau berpaling muka di dalam salat. Fa innahu halakatun, karena sesungguhnya itu halakatun, satu kebinasaan. Fa in kana labudda, dan jika dia mesti berpaling muka itu, fa fit tatawu, yaitu maka di dalam sholat sunnah. Berarti kalau sholat wajib ya boleh ya, menoleh ya, sesuatu lah itu yang membuat kita harus menengok
gitu ya kan. Nah itu dilarang oleh Nabi karena inilah hukum itu satu copetan dari setan. di palingin deh gitu bahasa visualnya dipalingin kayak begitu sama setan, dicopet gitu pandangan kita dari busuk ya kan. Nah kemudian ilat hukumnya itu di situ adalah fa innahu halakatun, karena sesungguhnya itu satu kebinasaan. Kalau mau menoleh itu di sholat sunnah. Sekarang pernah kejadian sahabat menoleh karena melihat Nabi. Tuh, ya ketika Nabi sedang sakit yang pada waktu itu Nabi wafat. Tuh. Jadi kan dikira Nabi tidak bisa ikut sholat berjamaah. Kemudian Abu Bakar mengimami sholat. Kemudian tiba-tiba tuh Nabi datang keluar dari rumah ke masjid. Nah, para sahabat pada waktu itu menoleh, itu ada Nabi, gitu kan, ikut sholat. Nah itu. Kemudian itu di sholat zuhur. Tapi di sini nggak boleh nih. Apa namanya? Ya di sini ya kan. Ya di sini jika mesti menoleh di sholat sunnah. Jangan di sholat wajib. Nah, ini kita bisa pahami kalau menoleh tidak ada keperluan sama sekali, ya kan? Dilarang. Tapi kalau misalnya ada satu keperluan apa gitu yang membuat kita harus menoleh, misalkan ngelihat apa itu ada binatang yang berbahaya kita lagi sholat gitu kan? Ada itu tuh misalnya nih, itu kan menoleh kita kan? Itu nggak apa-apa, nggak kena larangan gitu. Kalau nggak ada apa-apa di sholat nah itu nggak boleh. Karena kan anak kecil ya kan, kita bisa perhatiin tuh sholat anak kecil nengok ke sono itu nggak boleh karena bisa apa namanya menghalangi kekhusyuan. Sama juga kalau misalkan ini kan di dalam sholat ya, di luar sholat itu noleh itu seperti musang, perbuatan yang tidak sopan kalau sedang berbicara tuh, menoleh. Kalau sholat itu kan sedang bermunajat kepada Allah ya kan, bermunajat kepada Allah. Kalau jangan kan sama kita ini sama manusia ini ngobrol nih, tengok sini nggak diperhatiin omongan orang gitu ya kan. Kira-kira pantas kan? Nggak pantas kan? Mendingan sikap apa sombong gitu. Apalagi ini kita sedang bermunajat, sedang beromong-omong rahasia. Munajat itu berbisik-bisik sama Allah, lagi ngobrol kita ibarat sholat itu. Noleh sono, noleh ke sini, nggak sopan lah. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 226. Hadis sah. Maksud larang berpaling muka dalam sholat kecuali kalau perlu. Hukum haram. Iya, haram. Jangan noleh. Nah, sekarang hadis berikutnya. Wa an Anas. Qala, dan dari Anas dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fis shalah," apabila seorang di antara kamu fis shalah di dalam salat, fa innahu yunaji rabbahu, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada rabbahu, Tuhannya. Munajat itu berkata-kata rahasia, bisik-bisik gitu munajat. Fala ya besukanna baina yadayhi. Di situ apa? Sana. Pakai kof ya? Ini coba.
Pakai kof kan di situ ya. Fala ya besukanna, janganlah sekali-kali, ini larangan keras, meludah baina yadaihi, di hadapannya, di depannya itu. Wala an yaminih, dan jangan pula sekali-kali meludah ke arah yaminih, kanannya. Walakin akan tetapi anusimalih, akan tetapi dari sebelah kirinya, tahta qadamihi, di bawah telapak kakinya. Muttafaqun alaihi, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Fi riwayatin, dan di satu riwayat, au tahta qadamihi, atau di bawah telapak kakinya. Deh, pelan-pelan kita bahas ya ini. Jadi di sini maksudnya menerangkan, pertama, kalau kita sedang sholat itu kita mesti ketahui bahwa kita sedang bermunajat dengan Allah. Kedua, kita dilarang meludah di depan kita, karena sedang berhadapan dengan siapa? Allah. Tuh, di depan kita. Dilarang, larangan keras tuh. Fala ya besukona, jangan sekali-kali dia meludah di hadapannya. Kemudian wala an yamini, dan jangan pula meludah di sebelah kanan yamini. Itu di hadis lain yang ada di Malam itu, karena sebelah kanan itu ada malaikat. Walakin an shimali, akan tetapi di sebelah kiri, tahta qadamihi, di bawah telapak kakinya, boleh ke bawah. Tuh. Malaikat ada di sebelah kiri? Ada dong. Sebelah kanan mencatat amal baik, sebelah kiri mencatat amal buruk. Ada kan sebelah kiri? Bagaimana itu? Sebelah kiri kan ada malaikat. Langsung ke bawah. Langsung ke bawah. Tahta qadamihi, di bawah telapak kakinya. Ya walaupun memang kalau dari keterangan ini berarti kan nggak kena, ya kan? Karena kan sebelah kanan ada malaikat, kita dilarang, berarti dong. Sebelah kiri juga ada malaikat, suruh ke bawah, tahta qadamihi. Ya. Nah kemudian perhatikan lafaz yang bawahnya itu, au tahta qadamihi. Tahta di bawah, qadamihi telapak kakinya. Ini namanya lafaz apa ini? Bukan. Di bawah telapak kakinya. Lafaz apa? Yang bisa jawab. Ini namanya lafaz mutlak. Lafaz mutlak itu lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu zat yang tidak terikat dengan syarat, sifat atau ketentuan. Kakinya yang mana? Udah dijelaskan di sini. Sebelah kanan atau sebelah kiri, ya. Kalau di riwayat Bukhari, ya, Al-Bukhari itu ada tambahan. Lihat Al-Bukhari, tahta qadamihil yusra, disingkat aja ya, yusra, tahta qadamihil yusra. Yusra artinya kiri, ya. Jadi lengkapnya begini kalau di riwayat ini kan, ini kan disebutin yusra, ya kan, qadamihinya mutlak disebut. Kalau di Bukhari disebutkan lengkapnya begini, tahta qadamihil yusra. Maka karena sudah ada koidnya, ya, ikatannya yakni kaki yang kiri, maka yang mutlak ini, yang di
Bukhari yang ini tahta kodami bisa aja deh. Tahta kodami ya. Nah, lafaz Imam Bukhari kan ada lafaz yusra. Maka kodami yang di sini disebut muqayyad. Terikat dengan apa ini ikatannya? Terikat dengan yusra. Karena sudah ada lafaz muqayyad, maka yang mutlak di sini diartikan muqayyad gitu. Jadi maksudnya di bawah kakinya yang kiri gitu. Sampai ada riwayat gitu kan, Nabi melihat di hadapan mihrab itu ada ludah, marah Nabi. Itu gara-gara ludah aja marah ya kan, katanya sepele kan, ludah. Jadi Nabi itu lihat dulu keadaan sahabatnya itu, orang ini sudah mengerti atau tidak. Kadang Nabi berhadapan dengan orang yang kasar, yang gak tahu, lemah lembut tuh. Tapi dalam masalah tertentu yang sepele aja, kelihatan sepele itu Nabi marah besar gitu ya kan. Nah, kemudian Nabi bilang tuh, kalau ada imam yang kayak begini jangan disuruh jadi imam buat kamu tuh. Tegas kan? Ada juga Nabi melarang orang untuk jadi imam. Itu masalah di luar sholat tapi di dalam sholat ya? Dalam sholat ngeludah ya, memang apa yang namanya ngeludah baik di dalam sholat atau di luar sholat kena juga gitu. Memang ini khusus kan adab, kalau di luar sholat itu termasuk adab gitu ya. Nah itu jadi ada Nabi gara-gara meludah, itu bisa dipahami di dalam sholat atau di luar sholat, di hadapan kiblat ya. Tapi Nabi bilang kalau ada orang imam yang kayak begini jangan jadikan imam. Tuh. Masalahnya sepele kan, bukan masalah tumakninah atau yang lainnya. Ada nggak hubungan dengan sholat meludah? Nggak ada kan? Nah, kalau sudah selesai nih, ana rojulan, bahwa ada seorang laki-laki amma kauman mengimami satu kaum, fabasuqa, lalu dia meludah fil qiblah, di dalam kiblat, di hadapan kiblat. Falamma faragha, tatkala telah selesai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusolli lakum, tidak boleh diam sholat untuk kalian. Jadi apa maksudnya? Jadi imam tuh gara-gara meludah. Ini riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban dari hadis As-Sa'ib bin Khalat ya. Masalahnya sepele kan, masalah meludah doang. Tapi kalau mau begini, kita kalau mau lebih selamat gitu, kadang-kadang namanya kalau kita enggak ya, kalau kadang-kadang lagi sakit atau apa gitu ya kan, nggak bisa ini, buang ingus juga boleh, buang ingus udah aja boleh ya kan, bagus juga boleh. Bawa ini apa namanya, tisu ya kan, udah buang ingus, taruh lagi, buang dulu jangan dong, taruh dulu nanti buang, itu boleh ya. Tapi ingat, ke bawah, ke kiri, nggak boleh ke kanan. Adab juga termasuk di luar sholat juga sama, nggak boleh meludah di hadapan kita ya, menghadap kiblat, kemudian ke sebelah kanan, ke kiri boleh tapi ke bawah. Ada kakarosnya itu ya, kita meludah itu suruh dikubur ludahnya. Kalau kita di kosong
posek aja deh apa namanya ludahnya itu biar bersih, karena kan bisa mengganggu orang. Di ludah di jalan kan ada hak jalan, jangan kamu mengganggu mereka gitu ya. Berikan salam yang mengganggu jalan mereka. Itu kotoran ya kan, kita nggak boleh buang air di tengah jalan. Sebab hukumnya apa? Karena bisa mengganggu orang yang lewat. Ludah bisa juga dipahami situ, bisa juga. Ada orang memandang biasa aja, ada juga orang gimana gitu, cuma kan diem aja itu, udah sembarangan. Jangan. Kalau bersin lagi sholat, gak usah ucap alhamdulillah. Maksudnya gimana? Ke kiri, ke kiri. Depan iya. Ini bandingannya begini. Kita lagi ngobrol sama orang, kan sama Allah lagi sholat ya, ngobrol sama orang bersin depan dia itu, di hadapan dia, gimana kita itu? Mau paham dulu, bersin depan dulu, ya. Kamu kalau paham ya, sini dong ya, ini. Ini berarti boleh pakai tangan. Iya ke kiri. Nah, ini yang suruh ngubur nih kalau kita meludah. Tarik. Tidak. Panjang sih hadisnya ya. Dicatat aja meludah. Habis meludah di sebelah kiri atau di bawah kakinya fayadefinuha. Maka dia menguburnya. Ya. Dikubur pakai ngubur ya. Pasti. Jadi pahami ya? Tutupin pakai kertas kalau apa ya? Gak apa-apa, pokoknya di Berarti kalau bersih nggak boleh ucapan alhamdulillah. nggak boleh. Enggak, tapi kalau lagi sholat mesin keluarnya reak di tangan gimana? Mesin lagi sholat. Lap aja baju kita. Enggak najis. Iya. Walaupun najis namanya reak. Terus saya mau ditaruh di mana loh? Di sini tuh. Di sejadah. Enggak. Begini paling ada begini. Enggak pakai. Iya, tapi itu pakai ini ada ridaknya, pakai yang Nabi tuh buat ngelap ludah. Enggak batal. Ya, benar. Nah, kalau ludah ke sebelah kiri, yang bawah ya, kaki kiri. Dibaca ringkasannya. Hadis 257. Hadis sah. Maksud melarang meludah ke arah depan dan kanan di waktu sholat. Hukum haram. Ya, ini jam berapa? Dia jam Senin itu bisa. Aduh 12. Ya udah. 12. Mulai jam berapa? Udah boleh selesai aja. Malaman Kemalaman. Iya bos. Belum tanya jawab ini panjang. Iya. Ya jawab itu. Kita cukupkan sampai sini. Sampai Jawab sini aja. Ke sini enggak Pak? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mas Weda. Mau nanya yang masalah uang